Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat siang juga kepada subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada, tentunya tanpa terkecuali. Sobat Tani dan teman-teman, pada kesempatan siang kali ini kita akan membagikan tentang cara pemupukannya yang sudah terlanjur melakukan penyimpanan bahan terlalu dini, dan sharing tentang melakukan penyimpanan bahan yang paling tepat di bulan apa, serta kita akan membahas seputar pemupukannya ya Sobat Tani. Nah, untuk videonya Sobat Tani simak sampai selesai supaya tidak terjadi gagal paham Sobat Tani ya, seperti itu. Dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Baik Sobat Tani dan teman-teman, pada kesempatan siang kali ini kembali saya akan memberikan sharing solusi ya kepada Sobat Tani kita semuanya tentunya, yang selalu stay tune, tentunya pantengin channel Kopi Jalan Express-nya. Di sini saya akan memberikan solusi ya kepada Sobat Tani kita yang mana yang terlanjur melakukan penyimpanannya terlalu dini, atau yang melakukan penyambungannya telat. Nah, solusi pemupukan ya, solusi pemupukannya ketika sedang posisi bahan kita ini sedang hamil seperti ini, dikarenakan telat atau terlalu dini melakukan penyimpanannya. Mungkin untuk tahun depan ya bisa lebih berhati-hati lagi dalam melakukan penyimpanan. Untuk yang sudah terlanjur melakukan penyimpanan terlalu dini, jadi untuk pemupukannya kita seringkan, yaitu nah ini kan bahannya sudah hamil ya. Nah, jadi silahkan gunakan saja untuk pupuk, yaitu menggunakan pupuk KCL dan Ponska, jadi pupuk berimbang. Karena untuk bahan rata-rata sudah hamil, jadi kita bantu menuju proses pembungaannya supaya banyak yang tingkat keberhasilannya banyak yang berhasil ya. Dengan catatan untuk bahan yang polos tidak ada ya, atau sedikit. Akan tetapi jika ada bahan yang masih polos diturunkan seperti ini nggak apa-apa. Ini contoh ya. Contoh kita naikkan yang ini. Nah, ini yang polosnya ada nih, nyelip. Kita kurangin yang ini. Yang hamil kita kurangin. Ya, bagi Sobat Tani silahkan monggo diperhatikan. Untuk yang posisi bahan lagi hamil, kalau yang masih polos saya anjurkan pakai urea nitrea atau ZA, boleh ya. Bagi yang masih polos seperti ini nih, polos nih. Kalau yang polos seperti ini nanti terjadi hamil biasanya di bulan 6 dan terjadi pembungaan raya di bulan 7, mekar biasanya. Seperti itu Sobat Tani. Kalau tidak ada pilihan lain, bahannya hamil semua, maka itu tadi solusinya. Silahkan monggo untuk pupuk KCL dan Ponska. Untuk perbandingannya, KCL jangan terlalu banyak, nggak apa-apa ya. Misalkan untuk Ponskanya 3 kintal, untuk KCL 1 kintal saja, itu udah cukup. Seperti itu ya Sobat Tani. Dan ini kita sisakan 2 ya, untuk bahan yang hamil 1, 2 nih.
Sembari kita akan riset bersama untuk pohon yang ini, yang kita simpan sedang hamil di bulan 4 pertengahan. Hasilnya seperti apa ya untuk panennya di tahun 2026. Kalau prediksi saya, rata-rata yang sekarang hamil seperti ini, maka terjadi pemetikannya berguyur seperti itu, berguyur dari bulan 1, 2, 3, 4, 5 seperti yang kemarin ya, yang kemarin kita publikasikan video yang kemarin. Jika penyimpanan bahannya terlalu dini, maka akan terjadi pemetikan buah kopinya berguyur, tidak bareng. Seperti itu, setiap bulannya akan selalu ada pemetikan. Seperti itu ya sobat tani. Beda halnya dengan penyimpanan bahan yang tepat. Ini yang masih polos ini. Ya. Oke, kita akan bergeser ke bahan settingan di bulan 10 titik tumbuhnya. Nah, ini ada nih. Inilah bahan yang paling ideal untuk di tahun 2026. Kondisinya masih polos. Berapa ruas titik tumbuh dari bulan 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mau ke 10 ruas yang di bulan 10. Sedangkan yang di bulan 11 titik tumbuhnya 7 ruas ya sekarang. Inilah yang paling pas untuk melakukan penyimpanan bahannya, berada di titik tumbuh di bulan 10. Kalau yang seperti ini kita sarankan menggunakan Oreato atau Nitrea. Atau di tempat sobat tani mungkin ada jenis pupuk kandang seperti kohe ayam, kohe kambing, boleh ya ditaburkan. Karena untuk bahan yang seperti ini yang dibutuhkan untuk lebih meningkatkan tingkat kesuburannya dulu ya, memanjangkan bahan lebih pasnya ya. Untuk pembuahan belum. Nah, nanti untuk di bulan 6 nanti terjadi hamil, maka berikanlah pupuk yang berimbang seperti KCL dan Ponska. Boleh juga dicampur dengan SP atau KCL Mutiara boleh. Jangan lupa untuk KCL diikut sertakan seperti itu ya sobat tani, karena sangat berguna sekali membantu tingkat keberhasilan tatkala berbunga nanti ya, seperti itu untuk KCL. Dan setelahnya pun nanti mencegah terjadinya rontok yang berlebih seperti itu ya sobat tani. Dan jangan lupa hama pun harus kita perhatikan, seperti furadan dan juga penyemprotan pohonnya atau dahannya ini menggunakan insektisida metaklor. Kalau furadan ditaburkan ke tanah cukup, untuk penyemprotannya kita menggunakan metaklor ya. Seperti itu sobat tani, jangan lupa ya. Setelah kita melakukan penyimpanan bahan seperti ini dengan tepat, pupuk tepat, dan hamanya teratasi, maka akan wow hasilnya ya sobat tani. Nah, ini ada hama dahan nih, tuh yang warna hitam. Ini hama seperti ini, jika kita tidak atasi dengan insektisida metaklor, maka akan rusak rantingnya ya. Seperti itu yang sering saya lakukan survei atau riset. Hama
seperti belalang ini yang warna hitam ini merusak ranting ya Sobat Tani. Nah ini nih, nah ini dengan insektisida metaklor ini teratasi ya hama seperti ini. Ini jangan anggap sepele hama yang seperti ini juga ya. Ini seperti belalang jenisnya. Ya. Jadi jangan lupa hama pun harus kita atasin. Seperti itu Sobat Tani. Dan belum kita sepilkan, ini namanya klon jarwo namanya ya. Yang berada di ketinggian 1100. Nih klon jarwo. Oke Sobat Tani, kita geser ke sini. Kita akan review bahan yang terkena hama penggerek. Ini kerugian kita ya Sobat Tani. Tuh. Yang mana bahan raja terkena penggerek. Sangat merugi ya Sobat Tani. Maka dari itu segeralah lakukan pencegahan penyemprotan menggunakan insektisida metaklornya untuk yang mau melakukan penyemprotan. Jadi untuk yang buah akan segera dipanen, jangan melakukan pemberian insektisida puradan yang ditabur ke tanah karena fungsinya lama, itu 3 bulan. Kalau sejenis insektisida yang disemprotkan itu boleh-boleh saja, nggak apa-apa ya Sobat Tani. Ini cara mengatasi atau mencegahnya. Lebih baik mencegah ya daripada kita mengobati. Seperti itu. Dan ada yang bertanya juga, yang sekarang 7 ruas katanya Mas itu penyimpanan di bulan berapa? Itu yang 7 ruas sekarang ini penyimpanan di bulan 11 titik tumbuhnya nih ya. Yang ini masih polos nih, masih polos. Ini klon rupe ya. Nah kita pun ada nih contoh. Dan saya sedang berada di kebunnya Pak Maman. Pak Maman ini belum seberapa memahami. Untuk kemarin pun salah paham ya. Yang saya anjurkan di bulan 11 itu baru 1 ruas. Tapi beliau melakukan penyimpanan di bulan 11 itu memang dia nggak salah menyimpan. Tapi yang dia simpan yang rata-rata 6 ruas. Maka alhasil seperti ini sekarang tuh. Terjadi akan bunga ya. Ini 2 minggu lagi mekar kalau yang seperti ini. Nah berhubung melimpah bahannya Sobat Tani, jadi kita lepas, kita bantu. Bahan yang seperti ini kita lepas karena melimpah, bahan yang lain melimpah. Sambil wiwil nih, kita bantu wiwil. Nih, yang seperti ini. Yang 2 ruas bersihkan di bulan 4 pertengahan. Paling besar 3 ruas ya Sobat Tani. Perlu Sobat Tani pahamin. Nah ini, seperti ini kita lepas. Ini bahan-bahan 2 ruas kita bersihkan. Dan ini terlalu dini. Oke, inilah dia ketemu penyimpanan bahan di titik tumbuh bulan 8. Bulan depan jangan menyimpan bahan di bulan 8. Usahakan titik tumbuhnya dari bulan 10. Itu yang paling awal. Nih kejadiannya. Ya, bunga. Yang di bulan 11 aman. Nih. Ini bulan 11 nih. Sama nih. Di ranting tunggalnya pun moto yuyu. Kalau kita sandingkan di bahan yang raja, nih sama ya. Penyelang.
Jadi silahkan monggo ya untuk poinnya. Paling awal kita melakukan penyimpanan di bulan 10. Dari bulan 10 ya, 10, 11, 12 dan bulan 1. Seperti itu. Supaya tidak terjadi lagi banyak penyelang. Bahkan sangat banyak. Jadi monggo silahkan diuji cobakan di bulan-bulan depan. Kalau sekarang yang sudah telat terjadi hamil seperti ini, tidak ada lagi bahan. Kalau dilepas yang seperti ini misalkan habis, kita solusikan pupuknya aja. Gunakanlah pupuk KCL dan Ponska. Jangan menggunakan urea lagi. Adapun yang mau menggunakan jangan berlebih. Seperti itu ya, Sobat Tani. Baik Sobat Tani dan teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan mudah-mudahan ada hal positif tentunya yang bisa diambil. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.